Oh, jangan seperti kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Amin. Takkan meninggalkan. Oh, dan ku percaya Engkau dariku dan ku milikmu. Koreksi hidup kami, Yesus. Sempurnakan kami Tuhan, sempurna.
bersyukur Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kami hebat dan kuat, tapi karena penyertaan Tuhan. Satu bukti kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bisa bertemu dengan saudara seiman, saudara kekasih kami Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Seperti pujian Tuhan, kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau serupa seperti Yesus. Ini adalah satu puncak pencapaian iman kekristenan, sehingga kelak kami menjadi gereja di akhir zaman, gereja yang dimenangkan, karena kami menjadi orang-orang yang terpilih dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat keselamatan-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sepanjang pemberitaan firman Tuhan, baik seluruh jemaat-Mu Tuhan. Buka hati kami, baik hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Kau berbicara lewat Roh Kudus-Mu. Engkau menguasai pikiran, hati, dan roh hamba-Mu, sehingga kami percaya Tuhan, kami yang menerima firman ini jadi satu anugerah. Kami pulang akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, bahkan yang sakit pulang akan membawa kesembuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, ada sukacita dan sejahtera dari surga melampaui segala akal pikir kami untuk kami menerima firman. Terpujilah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Semuanya yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Kita percaya kita ada hari ini satu anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih saya diberikan satu kesempatan dalam tema Christ likeness ataupun keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus adalah satu pencapaian akhir di mana iman kekristenan memenuhi kehendak Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu yang punya Alkitab digital, carilah terjemahan bahasa sehari-hari ataupun terjemahan bahasa masa kini, karena lebih memudahkan kita untuk membaca dan memahami. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Mereka telah dipilih oleh Allah, telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih tanda merah di sini, menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kalau terjemahan baru itu hanya dikatakan serupa dengan anaknya, tapi terjemahan baru atau masa kini dia memberikan pengertian yang lebih mudah dipahami. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus adalah satu proses pencapaian iman kekristenan yang terbaik dalam kehendak Allah. Perlu kita pahami bahwa kekristenan bukan soal agama. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan agama, tidak menyebarkan agama maupun denominasi yang baru, melainkan memberitakan Injil supaya banyak orang menjadi pengikutnya, menerima keselamatan. Katakan amin. Kalau kita lihat awal mulanya kata orang Kristen ataupun pengikut Kristus, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, demikian firman Tuhan. Setelah bertemu dengan Saulus yang membawa Saulus ke Antiokhia, dan 1 tahun penuh mereka berkumpul dengan jemaat di sana sambil mengajar banyak orang.
di Antioquia itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Untuk pertama kalinya disebut orang-orang Kristen. Amin. Jadi jelas ya, jangan kita tersinggung tentang soal di luar sana yang menyinggung soal agama. Karena kita perhatikan sebenarnya kekristenan itu bukan berbicara soal agama, tetapi kekristenan itu adalah soal berbicara tentang pemberitaan Injil sehingga membawa banyak orang mengikut Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sehingga kita percaya bahwa kekristenan bukan berbicara soal status, tapi lebih kepada personal, pribadi. Karena kita lihat, apalagi di akhir zaman, saya pertama mula-mula mengalami pertobatan itu di tahun 2000, bisa dihitung denominasi gereja itu masih di bawah, ya 100, masih di bawah 100. Tapi sekarang saudara kasih, banyak sekali denominasi gereja. Pertanyaan saya adalah itu tidak suatu masalah, tetapi pertanyaannya adalah apakah paham kekristenan bahwa sebenarnya mereka di dalam kekristenan itu punya tujuan, punya arti yang bermakna. Sehingga tanda kutip saudara kasih, ada tren sekarang jemaat itu jadi manja. Manja, mereka tidak mau lagi mengikuti proses dari panggilan itu. Kalau mereka tersinggung di satu gereja A, denominasi A, maka mereka pindah kepada denominasi B. Di denominasi B dia tersinggung, maka pindah ke denominasi C. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami namanya mengikut Yesus secara pribadi. Karena kalau kita lihat dasar daripada keserupaan dengan Kristus yang diartikan di situ adalah bahasa Yunaninya adalah Kristos, ataupun keserupaan dengan adalah yang diurapi. Jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara langsung Roh dari Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan kita pengurapan. Amin. Makanya anak-anak Tuhan, orang Kristen itu tidak sembarangan, bukan manusia biasa. Orang-orang Kristen itu, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Makanya ada banyak beberapa kesaksian orang bertobat dari ahli nuzuk, dari orang sihir, justru karena mereka mencoba mensantet pendeta, mensantet orang Kristen, tapi malah dia diserang balik. Karena dia tahu orang Kristen itu bukan manusia biasa. Artinya, secara langsung waktu kita ada di dalam Yesus, menerima Yesus dalam keselamatan, maka kita sudah mendapatkan pengurapan itu yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan lebih jauh lagi. Keserupaan dengan Kristus adalah proses pemuridan orang Kristen menuju puncak iman dalam kehendak Allah. Amin. Jadi di sini kita mulai paham. Jadi keserupaan dengan Kristus adalah titik puncak di mana iman kekristenan itu benar-benar pencapaian di dalam kehendak Allah. Artinya gini, kalau orang Kristen itu sudah biasa kalau punya masalah, dia akan bisa menyelesaikan masalah itu tanpa permusuhan, tanpa kebencian, tanpa sakit hati. Katakan amin. Kenapa? Karena mereka sudah mengarah serupa dengan Kristus. Para pelayan Tuhan yang merasa ketersinggungan akan segera diselesaikan secara kasih Tuhan, secara seperti Tuhan. Bagaimana dia harus membuka hati, tetap membangun hubungan. Oke, bisa kita berlainan pendapat, berlainan pengertian, pemahaman, tetapi ada firman Tuhan, ada Yesus menjadi titik temu supaya kita mencapai serupa dengan Kristus. Tapi sebaliknya, jika mereka masalah-masalah terjadi, konflik terjadi, lalu mereka malah saling bermusuhan, saling menyakiti, ini pertanda bahwa mereka belum mengalami satu keserupaan dengan Kristus. Jadi inilah yang harus kita pelajari, saudara kasih dalam Tuhan. Ada 3 hal proses pemuridan
harus kita jalani untuk mencapai kepada puncak ataupun pencapaian iman di dalam kehendak Allah. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan katakan demikian. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Ini ada satu pernyataan pengalaman Rasul Paulus yang dulunya dia adalah seorang yang megah dalam kejayaan secara dunia. Tapi justru waktu dia mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus rela menderita, bahkan dianiaya, difitnah, bahkan dihujat. Kenapa? Karena dia tahu dia harus masuk satu proses pemuritan di dalam Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi perlu kita tahu bahwa untuk kita mau mengalami satu pencapaian serupa dengan Kristus, maka kita harus masuk dalam 3 langkah proses ini. Yang pertama adalah melatih menjadi pelaku firman seperti Kristus. Yang kedua, membentuk karakter seperti Kristus. Yang ketiga, membawa kepada destinasi ilahi ataupun kepada tujuan Allah. Jadi perlu kita pahami, ini adalah satu level yang harus kita capai. Jika ini sudah terjadi dalam hidup kita, maka kata serupa dengan Kristus adalah satu pencapaian di dalam iman kita dalam Yesus. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, adalah melatih melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, jangan hanya mendengarkan saja, sehingga dengan demikian kalian menipu diri sendiri. Melatih menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada sebagian orang berpikir, kok melakukan firman Tuhan dilatih? Tapi kenyataannya benar. Melakukan firman Tuhan itu adalah satu hal keinginan dengan sengaja. Harus punya satu keinginan untuk melatih. Satu hal yang paling mudah adalah mengampuni. Mengampuni adalah firman Tuhan. Katakan amin. Coba perhatikan. Orang yang satu ketika mau menyelesaikan satu permasalahan, kalau saat itu dikatakan dia mengampuni, tapi kalau dia belum terlatih untuk mengampuni, bagaimana dia harus menerima segala kekurangan dan kelebihan, lalu dia harus berusaha untuk menahan diri. Menerima itu adalah merupakan satu hal yang harus dijalani, maka saya katakan dia akan bisa mengampuni. Tapi kalau pada saat itu dia mengampuni, katakan saya mengampuni engkau, tetapi berjalannya waktu, ada satu kebencian, ada satu sakit hati, ada satu emosi yang tak tertahan. Disitulah letak bahwa seseorang belum terlatih dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Semua bisa dilatih. Pertobatan itu tidak sekonyong-konyong, Bapak Ibu. Pertobatan itu adalah satu latihan. Bagaimana yang dulunya kita misalnya seorang penjudi, kita harus mulai menahan, bukan hanya sekedar menahan untuk tidak berjudi, tapi kita harus membuka pikiran dan hati kita. Apa sih ruginya main judi? Apa sih untungnya main judi? Bagaimana dampaknya kepada keluarga? Bagaimana dampaknya kepada diri saya? Itu namanya melatih. Jadi roh pikiran harus sejalan. Ada banyak orang Kristen, dia suka berdoa, rajin berdoa, dia rajin ke gereja, tapi kelemahannya dia jarang baca firman. Bahkan dia baca Alkitab hanya pas ibadah hari Minggu. Sehingga waktu ada masalah persoalan, dia kebingungan. Yang paling ironisnya adalah bahkan dia tidak sungkan untuk mencari orang
menjadi narasumber ataupun menyelesaikan persoalannya. Bahkan tidak bisa menahan diri, dia mencari ahli-ahli Taurat, ahli-ahli ilmu magic, black magic. Kalau ahli Taurat ya mungkin masih bisa, cuma Anda mungkin sepengetahuan saudara kasih. Kalau ahli Taurat ya kita sebagai para pastori akan banyak kedatangan anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena harus belajar untuk melatih. Karena kalau kita tidak melatih kita dengan melakukan firman Tuhan, maka tidak akan terbentuk satu karakter. Mengasihi itu tidak mudah, Bapak Ibu. Bahkan saya, ini cerita hidup saudara kasih. Saya sudah menikah dengan istri saya, mau jalan 8 tahun. Mengasihi sampai sekarang, mengasihi artinya menerima segala kelebihan kekurangan istri saya itu satu hal yang harus dilatih. Dan demikian juga istri saya kepada saya, dia juga sedang berlatih. Kenapa? Karena itulah satu keinginan kita untuk mencapai serupa dengan Kristus. Daripada kita kata-kata kita yang begitu manis, yang begitu indah, tapi waktu satu tindakan terjadi satu permasalahan, tanpa disadari kita mengeluarkan kata-kata yang pahit, yang dulunya seminggu yang lalu begitu manis, tiba-tiba terbentur dengan persoalan, langsung keluar kata-kata yang begitu tajam dan menyakitkan. Akhirnya malamnya makan tidak kenyang, minum tetap haus, tidur tidak nyenyak. Kadang-kadang kita sepelekan. Melakukan firman itu adalah satu kegiatan yang harus terus-menerus dilakukan, dilatih, sehingga kita terbiasa mengampuni, terbiasa mengasihi, terbiasa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Itu suatu latihan, Bapak Ibu. Pertobatan itu tidak terjadi sekonyong-konyong. Kecuali Yesus datang, itu hal berbeda, saudara. Tapi kalau kita manusia harus melatih dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita perhatikan, saudara, baca firman Tuhan setiap hari supaya tahu kehendak Allah. Amin. Jadi harapan kami sebagai hamba Tuhan, karena kami sendiri sudah mengalami, saudara, kami bisa kuat dalam pelayanan, kami bisa berdiri kokoh dalam pelayanan, itu karena firman. Firman yang selalu yang kami baca setiap hari, setiap waktu, beda dengan pas pelayanan. Sehingga ada masa yang luar biasa, dahsyat, masa COVID di tahun 2020 sampai 2022 itu puncaknya, saudara. Di mana kami hamba Tuhan ada dua pilihan. Kalau mau masih tetap melayani, pilihannya hidup atau mati. Karena sebenarnya dari keluarga saya sendiri, itu ada jemaat yang meninggal, tapi itu posisinya COVID, virus segala macam. Kalau bisa jangan, tapi kami hamba Tuhan. Kami hidup dari yang sudah dihidupi oleh firman. Bahkan kami bisa berkhotbah, saudara, saat di dalam penguburan jenazah. Mati adalah satu keuntungan. Kalau bukan karena firman yang ada dalam hidup kami yang terus menguasai, kami tidak bisa berkata-kata itu, saudara. Dan kami tidak ada khawatir dan takut sekalipun. Nah, inilah perlu kita membaca firman Tuhan setiap hari, saudara. Terus ada anak Tuhan berbicara seperti itu menjadi alasan. Sebenarnya kalau baca firman Tuhan itu tidak cukup. Setiap hari itu tidak cukup, harus ada yang menjelaskan. Ya, kalau pas ada kelompok, kalau pas ada ibadah seperti ini ada yang menjelaskan. Tapi kalau namanya itu pribadi harus baca. Saya buat ilustrasi begini. Oke, kalau begitu seperti kamu ke SPBU, ada tulisannya jangan merokok. Lalu apakah datang orang mulai SPBU-nya, Pak, jangan merokok, enggak kan? Sudah paham, sudah tahu artinya. Demikian kita sebagai anak Tuhan tidak perlu menjadi alasan harus ada orang yang menerangkan. Karena kalau kita baca firman Tuhan secara otomatis kita akan diberikan rema lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kalau memang ada satu ayat, ada satu kalimat yang kamu sulit, bertemulah kami kepada hamba-hamba Tuhan yang kami punya dasar-dasar teologi dalam pemahaman itu. Tapi bukan itu yang dimaksud
sehingga kita bisa melewati semua dengan pertolongan Tuhan. Kenapa? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 menjadi satu pernyataan besar. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Katakan amin. Kenapa kita harus baca firman setiap hari? Karena kita setiap hari butuh Tuhan. Ada di sini. Apa Tuhan setiap hari buat? Ada? Tidak ada. Walaupun saat ini kita mungkin punya satu perjalanan yang sangat baik, tapi percayalah, itu semuanya karena Tuhan sedang membiarkan menyertai kita untuk menjalankan itu dengan baik. Oleh karena itu lengkapilah diri kita, di mana kita mengizinkan Tuhan dalam hidup kita lewat baca firman Tuhan setiap hari. Jadikan firman Tuhan standar kehidupan, bukan adat atau budaya setempat. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki satu kesukaan kebiasaan baca firman Tuhan, percaya atau tidak percaya, pikiran kita, hati kita, perkataan kita akan cenderung berbicara tentang firman. Amin. Terbukti. Di mana waktu terbukti? Waktu kalian sedang mendapatkan reward, kamu akan berkata, terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Atau sebaliknya, waktu saat kita menghadapi satu masalah, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku tetap bisa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ini adalah jadi satu kebiasaan. Tapi orang-orang yang tidak tahu tentang firman Tuhan, kalau mereka dapat reward, mereka akan menjadi urang-urang, pesta pora, sombong. Kalau mereka punya masalah, mereka akan menyalahkan pasangannya, menyalahkan orang lain, menyalahkan pendeta. Kok banyak kok kurang pas. Kalau orang tidak pernah mengalami firman, maka perkataannya selalu negatif, pikirannya selalu negatif, thinking. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tapi kalau kita sudah punya satu kebiasaan baca firman Tuhan setiap hari, segala sesuatu tindakan kita walaupun tidak sempurna seperti firman, tapi cenderung semua apa yang kita pikirkan itu akan ada terlintas. Jangan serang dengan cara dunia, jangan lakukan dengan cara menyakiti, tapi balaslah dengan kasih. Tahan dirimu, karena engkau diciptakan adalah satu milik Kristus yang istimewa. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang teolog D.L. Moody mengatakan gini, Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk mengubah hidup kita. Kalau kita sudah suka baca Alkitab, jangan jadikan Alkitab itu menjadi bahan debat, tapi jadikanlah firman Tuhan itu jadi satu rema. Bila perlu setiap membaca firman Tuhan, Tuhan berikan saya Tuhan hikmat, supaya saya mendapatkan satu makna, poin yang untuk saya lakukan dalam hidup saya, dan saya bisa lakukan karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita mau baca Alkitab untuk pengetahuan, itu satu pemahaman yang sangat keliru. Kita baca Alkitab tujuannya adalah supaya Tuhan mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah cara bicara kita, saudara kasih. Dan saya mengalami sendiri, saudara. Saya dulu sebelum bertobat, berbeda banget setelah bertobat dalam Tuhan. Walaupun saya dulu terlahir sebagai anak majelis gereja, bahkan mendirikan gereja di salah satu gereja di Sumatera, saudara. Tapi saya belum mengalami namanya Kristus. Kenapa? Karena saat itu yang saya lihat ada banyak orang-orang Kristen tidak mencerminkan Kristus itu sendiri. Kristen judi jalan, Kristen mabuk-mabukan jalan, Kristen KDRT jalan, Kristen bunuh-bunuhan jalan. Jadi saya tidak menemukan saat itu. Makanya saya tertarik 2019-99 itu sekolah Alkitab itu belum langsung, tapi 2020. Karena saya melihat orang Kristen itu ternyata sangat luar biasa. Orang Kristen itu penuh kasih. Pada dulunya itu saya sebelum bertobat, pendeta itu sering saya ejek-ejek kalau lewat jalan gitu ya. Karena di sana itu ada namanya jalan lintas, jalan besar, dan kita ada tempat-tempat nongkrong. Sering saya ejek kalau ada di sana itu namanya si tua majelis pendeta lewat, wah dia ejek habis. Sampai dikenal kita itu dulu, wah ini grupnya sampah masyarakat.
Tapi mereka nggak mau menyentuh kita karena kita kalau sudah seperti itu sudah bukan lagi, sudah di luar dari hal yang nalar, saudara kasih. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah satu cara Tuhan mengubah kita, bukan hanya mengisi kognitif pengetahuan kita sehingga kita cerdas menanggapi segala sesuatu, berdebat dan segala macam. Makanya kita perhatikan orang-orang yang sering mencantumkan dalam satu masalah lalu mencantumkan ayat, dilihat dari kehidupannya. Kalau kehidupannya tidak pas, orang biasanya melihat was biasa saja, tidak akan membawa satu faedah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan saudara bahwa jadikanlah firman Tuhan menjadi sumber hikmat dalam memutuskan segala sesuatu. Saudara kasih dalam Tuhan, saya senang belajar filsafat. Saya dulu waktu kuliah juga saya ngambil filsafat dulu, saudara. Karena filsafat itu membuat kita itu cerdas dalam berpikir, sangat realistis dan logis masuk akal dan sangat cerdas. Tapi ada satu titik lemah orang yang cenderung mengandalkan itu, maka dia akan menuju kepada hal yang liberalisme. Bapak Ibu, kalau melihat sejarah di 1915 dan 1918 ada dua tokoh di abad 20 yang menjadi terkenal, dua tokoh pendeta yang sangat luar biasa dari Amerika. Yang satu namanya Charles Templeton, yang satu namanya Billy Graham. Dan mereka punya satu kejayaan pelayanan yang sangat luar biasa di 40 negara daerah Amerika pada saat itu. Di tahun 1940 sampai 1950-an, mereka adalah satu pelayan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, sangat diurapi. Tetapi ada satu di antara mereka yang memiliki satu cara berpikir yang berbeda. Dia lebih kepada hal-hal yang realistis. Namanya Charles Templeton. Padahal menurut pada saat itu dia punya karismatik dalam berkhotbah, dalam pelayanan daripada Billy Graham. Lalu pada satu peristiwa dia masuk kepada satu aliran liberal. Sehingga di tahun 1969 dia membuat satu keputusan meninggalkan Tuhan, menjadi seorang ateis. Bayangkan sudah kasih. Lalu dia membuat satu buku, Farewell to God, selamat tinggal Tuhan. Tapi itu menjadi pendapat buku terkenal pada saat itu. Billy Graham sampai di usia 2018, beberapa tahun yang lalu, dia mengakhiri pelayanan dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi Charles Templeton ini sejak 1980 dia mengalami satu penyakit Alzheimer yang katanya itu mempengaruhi satu otak. Jadi kenalarannya itu rusak, saraf-saraf otaknya rusak sehingga semuanya tidak masuk akal. Saya tidak tahu apakah itu memang rencana Tuhan, tapi ada satu majalah membuat satu pertanyaan sebelum dia meninggal di tahun 2001. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan yang dulu kamu begitu mencintai Tuhan? Menangis. Dia berkata, saya sebenarnya merindukan. Tapi tidak banyak berbuat apa-apa. Setelah itu tidak ada lagi sejarah dia meninggal. Nah, maksud saya di sini adalah kalau seseorang sudah mengandalkan hal-hal yang realistis itu menjadi satu pengetahuan, maka imannya kepada Tuhan itu akan cenderung kalah. Karena kita tahu bahwa sumber hikmat itu adalah dari Tuhan. Apapun yang kita capai di dunia ini, jangan lupa bahwa firman Tuhan adalah di atas segalanya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu konselor yang terkenal, konselor Kristen. Dia membuat satu pernyataan, yaitu Norman Gray. Kata kunci bagi banyak persoalan adalah mengembangkan harapan, lebih berfokus pada firman Tuhan, terutama pada ayat-ayat yang dipenuhi dengan sebuah harapan untuk masa depan yang dapat melawan keyakinan kita yang negatif dan yang tidak berpengharapan. Padahal dia seorang konselor terkenal, dia sangat pintar dalam filsafat, baik juga dalam psikolognya.
Tapi dia membuat satu statement bahwa firman Tuhan itu lebih dahsyat, dan berfokuslah kepada firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Karena di dalam firman Tuhan itu ada ayat-ayat tersendiri yang dikasih Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Jadi firman Tuhan itu lengkap. Ada semuanya di sana. Sejarah, perjalanan iman, hikmat, semuanya kebenaran ada di sana. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, budayakanlah baca firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara kasih. Dan yang kedua, proses pemuritan yang kedua adalah membentuk karakter. Saudara kasih dalam Tuhan, komunitas merupakan faktor karakter. Nanti baca di rumah. Mazmur 101 ayat 1 dan 2, 1 Korintus 15 ayat 33, Yakobus 4 ayat 4, dan Roma 12 ayat 12. Jadi ini menerangkan saudara kasih dalam Tuhan, komunitas itu merupakan faktor yang membentuk karakter. Katakan amin. Makanya tidak heran kenapa orang-orang dunia sering melihat orang-orang Kristen itu berbeda. Kenapa? Karena mereka punya komunitas yang selalu diilhami lewat firman Tuhan, lewat kehidupan sehari-hari, dan membuat mereka sesuai dengan kehendak Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, seperti firman katakan ini, janganlah duduk dengan orang-orang berdosa, atau berdiri dengan orang-orang fasik, ataupun berjalan dengan orang-orang pencemooh. Karena ini adalah komunitas yang bisa merusak, dan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Coba lihat kiri kananmu. Kemarin kamu pulang nongkrong di mana dengan siapa? Lihat kiri kanannya. Apakah dengan orang-orang Tuhan atau sekedar nongkrong di warung? Oke lah, nongkrong di warung tidak masalah. Tapi yang diperkatakan adalah firman Tuhan. Luar biasa ya. Kalau jemaat Mahanai punya gaya hidup seperti ini, 2025 2 kali lipat jemaat Tuhan akan bertambah-tambah. Kenapa? Karena mereka mungkin orang berkata, siapa orangnya di healthy, orang berpikir negatif, tapi ternyata mereka justru bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tempat bermain, di tengah-tengah keluarga, dimanapun berada, maka jadikanlah komunitas itu yang berdampak, yang membentuk karakter. Karena kebiasaan kita dalam komunitas itu akan membuat sifat dan membentuk karakter. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah ikuti norma-norma dunia, biarkanlah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauannya, yaitu apa yang baik, apa yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Saudara kasih dalam Tuhan, saya itu di WA, selain kelompok orang Kristen, saya itu punya kelompok yang yang kelompok semua agama ada, yang kelompok mayoritas agama yang non Kristen ada. Karena itu ada dari alumni SMP, alumni SMA, terus yang kuliah, kalau yang kuliah mayoritas Kristen. Terus teman badminton ada yang orang gereja, ada yang orang-orang yang di luar gereja. Tahu enggak? Saya memperhatikan bahasa-bahasa itu berbeda. Bahasa-bahasa mengejek, mencaci maki itu biasa di komunitas yang di luar Kristen. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen tidak terlatih dengan firman Tuhan, tidak terlatih pikiran kita dengan firman, tidak terlatih hati kita dengan firman, kita bisa terbawa emosi. Kita bisa terbawa, apalagi namanya tinggal ngetik-ngetik ya. Makanya hati-hati ngetik-ngetik pakai WA itu tidak terasa. Kadang-kadang apa yang diketik dengan pikiran itu di luar dugaan. Makanya hati-hati, kalau sebaiknya menahan diri. Kalau mau bertemu langsung aja tatap muka ngobrol. Karena apa? Karena sekali bisa multitafsir, saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya mengalami banyak itu. Mereka yang sedih satu dengan yang lain, misalnya ada masalah itu, serang menyerang itu udah biasa, saudara. Tapi bagaimana dengan kita di orang Kristen? Apakah juga demikian? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena kita sudah terlatih, karakter kita sudah terbentuk. Makanya saya percaya dan yakin pulang dari sini, Bapak Ibu,
yang masih punya gaya hidup gampang emosi, gampang marah, saya percaya yakin nanti pulang akan membawa perubahan. Katakan amin. Karena itulah tujuan firman Tuhan. Kita akan mengalami serupa dengan Kristus. Kita mengikuti teladan Yesus, saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan untuk membentuk karakter kita harus menjadi seorang pelayan. Bahkan kita sebagai pemimpin, sebagai yang mau menjadi orang-orang terbesar dalam posisimu di organisasimu, dikatakan rahasianya kalau mau mengalami proses pemuritan itu, maka jadilah pelayan. Amin. Yesus sudah berikan contoh. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Padahal saat itu budaya mencuci kaki itu adalah satu budaya Yahudi yang sangat hina. Karena itu hanya untuk hamba-hamba yang tidak berguna. Tapi dia lakukan itu, saudara kasih. Karena dia mau, saya datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, tetapi dia malah mau memberikan hidupnya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak sekarang pemimpin-pemimpin, mereka hanya terfokus kepada otoritas. Waktu kemarin pelatihan di calon pemimpin PKS, ada satu moto yang saya tekankan adalah seorang pemimpin bukan hanya memiliki otoritas, tetapi harus memiliki satu, menginspirasi, menggerakkan, mengarahkan semua orang-orang yang di sekitarnya, di organisasinya, supaya mereka mencapai tujuan visi misi Allah dalam organisasi itu. Katakan amin. Karena tidak sedikit saudara, bukan hanya di organisasi luar, di organisasi gereja juga, mereka terlalu terjebak dalam otoritas, sehingga terlalu banyak aturan-aturan yang membuat satu dengan yang lain saling terbentur, sehingga tidak menikmati hubungan yang hangat di dalam satu organisasi. Kita harus mulai menginspirasi, menggerakkan, mengarahkan. Ayo, tujuan Allah dalam komunitas ini, tujuan Allah dalam gereja Malangan, tujuan Allah dalam organisasi yang kita bangun dalam Kristus adalah supaya memuliakan Tuhan dan banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Karena semuanya ini hampir leader-leader banyak di Mahana. Mulai dari komsel, komisi-komisi, semuanya diberikan Tuhan satu talenta yang posisi yang sangat mempengaruhi sekitarnya. Tapi kita harus belajar seperti Yesus. Dia datang sebagai raja, sebagai anak Allah, raja di atas segala raja, bukan sebagai hakim, bukan sebagai otoriter, bukan sebagai otoritas semata, tapi dia datang sebagai seorang hamba, menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga mengimplementasikan contoh yang sama, saudara kasih, adalah melayani. Kita pun harus meniru Tuhan supaya maju di masa depan. Jadi karakter yang dimaksud itu adalah meniru karakter Kristus. Kita lihat, kalau masih ada di dalam kategori ini, berarti kita tahu di mana posisi kita berada. Sama-sama kita akan baca, saudara kasih. Karakter dunia: percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemalukan, pesta pora. Jadi kalau ada di antara kita masih ada dalam kata-kata di sini karakternya, mari kita maju, bangkit, lihat ke sebelah kanan. Ada karakter Kristus yang harus kita capai, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Kemarin satu hal yang menarik di terakhir sesi pas retreat pengurus, saudara kasih. Kebetulan saat itu saya menjadi PSC-nya. Saya membuat satu pertanyaan kepada pembicara pada saat itu. Namanya Pak Theo yang sering hampir setiap bulan sini pelayanan. Saya tanya gini, Pak Theo, saya bilang, apakah dalam gereja ataupun dalam di komunitas gereja dan tengah-tengah pelayanan, apakah konflik itu biasa atau wajar? Kalau wajar, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana menurut
pandangan teologinya. Saudara kasih, dia menerangkan itu sangat sederhana. Ya, karena konflik itu membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin dewasa. Tapi ada dua hal yang ditekankan dalam masalah itu yang mungkin jadi harga yang sangat berarti. Yang pertama adalah menyelesaikannya dengan kelemah lembutan. Yang kedua adalah rendah hati. Disinilah satu nilai yang sangat mungkin kelihatan sederhana, tapi harga yang begitu mahal. Karena saya, walaupun saya sudah melayani Tuhan sampai saat ini, itu menjadi satu latihan bagi saya. Kalau saya kadang-kadang menghadapi satu masalah itu harus benar-benar bergumul supaya saya bisa tetap menahan diri untuk tetap lemah lembut. Apalagi saat kita dalam perjalanan, ya kan, ikut bis kota gitu, keinjak kaki kita, kakiku di bawah kakimu. Silakan ijak lagi mas. Nggak mungkin kan? Ya, tapi ini adalah satu hal yang sangat sederhana tapi begitu harga yang mahal. Nah ternyata ini satu rahasia yang disukai semua orang. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin di saat ada persoalan-persoalan dengan orang lain. Coba satu ketika lawan bicara kita langsung lembut. Bagaimana responnya? Lebih enak kan? Saya ngalamin sendiri. Karena saya, maaf ya, walaupun saya sudah banyak berubah, tapi kalau orang yang berdebat dengan saya, intonasinya menekan gitu, wah, mungkin mulut saya tertekan, tapi jantung saya itu kayak gitu. Kayak seperti ada yang mau meledak gitu. Tapi coba aku bilang, oh iya begini, wah langsung ada. Ternyata ini hal yang sangat sederhana. Nah, rendah hati berbicara di situ adalah kita harus benar-benar belajar menjadi pendengar yang baik juga, dan juga menjadi penerima. Karena kadang-kadang tidak semua hal-hal yang baik dari orang lain itu kita bisa terima, tapi juga tidak semua hal-hal yang kurang kita bisa terima. Jadi rendah hati. Amin. Jadi kalau misalnya ada di sini tidak apa-apa, ngomong aja. Jadi kita tahu kita harus masih belajar karena proses pemuritan serupa dengan Kristus ada langkah yang harus kita jalani. Yang terakhir, yang ketiga adalah membawa kepada destinasi ilahi ataupun kepada tujuan ilahi, tujuan Allah. Kita lihat saudara kasih dalam Markus pasal 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku, akan mengajar kalian menjadi penjala manusia. Amin. Jadi, maka saya katakan tadi sangat simpel. Kehadiran Tuhan Yesus datang ke bumi itu bukan sibuk ataupun mengurus organisasi, tapi yang sangat simpel adalah dia mau membawa orang-orang banyak mendengarkan Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi pengikutnya dengan satu tujuan supaya mereka menjadi penjala manusia. Katakan amin. Itu adalah inti daripada tujuan Allah. Kenapa Tuhan memilih kita sebagai imamat yang raja nih, anak kepunyaan Allah? Karena dia punya tujuan kita harus membawa orang lain kepada Tuhan. Hal yang paling sangat sederhana, keluarga saudara. Mungkin di antara kita masih ada beberapa keluarga kita itu mungkin sudah Kristen tapi belum ke gereja, atau mungkin mereka bahkan belum Kristen. Inilah semua harus kita doakan. Atau mungkin ada tetangga kita, mulai ada keluarga ataupun dari teman keluarga jauh, ataupun ada teman bermain ataupun tempat kerja. Terima kasih dalam Tuhan. Saya di tahun 2011 setelah saya menikah 2017, doa saya yang harus terus saya tekan pada keluarga saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Walaupun mereka sebenarnya keluarga saya itu keluarga besar, mereka sudah menjadi Kristen, tapi mereka belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Tapi puji Tuhan, satu-satu keluarga mereka sudah mau ke gereja dan sudah mau dibaptis, dan mereka sudah bertobat. Walaupun sebagian harus tetap
kita bina lewat video call, kita kata telepon. Karena yang paling luar biasa adalah keluarga yang menjadi pergumulan saya yang paling berat namanya di daerah Pekanbaru, Kerinci. Dia itu memang orangnya segala sesuatunya itu dikerjakannya dengan keras. Dia memang di dunia umum karena dia punya beberapa bahawaan, jadi dia harus keras. Sampai dulu dia berhasil itu karena dia punya ilmu hitam. Sehingga tapi dia sudah mulai berubah dan melepaskan. Namun apa yang terjadi saudara? Karena itu terbawa di tengah-tengah keluarganya, akhirnya anak-anaknya jadi pemberontak. Benar. Jadi keras, anak-anaknya memberontak, tidak mau diomongin sama papanya, lalu dia cerita sama aku, lalu dia nelpon, dia bagaimana ini? Sampai hampir dua minggu yang lalu dia berkata, saya ingin tinggalkan mereka. Saya ingin tinggalkan, biar mereka hidup sendiri. Saya muak. Lalu saya bilang gini dengan sederhana. Panggilannya, Bang, saya bilang gini. Sebenarnya itu tidak sulit saya bilang. Saya tanya, apakah abang rajin ke gereja? Tidak sih, tapi sering. Tapi rajin antar istri ke gereja. Oh iya. Kapan terakhir ke gereja? Beberapa minggu yang lalu. Saya bilang lagi, kalau di rumah, apakah abang sayangnya kepada istri ditunjukkan kepada anak-anak? Nah, di situ dia terdiam, saudara. Ternyata apa yang diterapkan kepada bawahannya dalam pekerjaan dengan keras, dengan tangan besi, itu juga ditunjukkan kepada istrinya di rumah, saudara. Dan anaknya lihat, dan anaknya tiru, saudara. Akhirnya anaknya juga waktu diomongin berontak. Akhirnya saya bilang gini, sudah ada jawabannya. Kalau memang mau berubah, anaknya 3 cowok, 1 cewek. Hanya 3 ini benar-benar, wah, jadi terbawa aura keras di rumah itu. Kalau mau berubah, mulai minggu depan harus ke gereja, sesekali ketemu sama hamba Tuhan di sana, minta bimbingan, dan pulang ke rumah berubah, belajar mengasihi istri, dan mulai lakukan perkataan-perkataan yang baik dan yang manis dan yang lemah lembut. Saudara kasih, dia mulai belajar, saudara, dan itu harus dilatih. Sampai sekarang masih belajar. Satu, kalau requirement bicara demikian, saudara kasih, tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, tujuan itu merupakan satu visi misi kita dalam hidup ini. Kenapa banyak orang sekali datang ke gereja tapi dia tidak merasakan apa-apa tentang hubungan dengan Tuhan? Karena apa? Karena dia punya tujuan ke gereja yang sangat keliru. Dia punya tujuan ke gereja adalah cari berkat, cari kesembuhan semata, hanya cari hal-hal yang lahiriah. Padahal hubungan dengan dia dengan Tuhan adalah satu tujuan yang paling utama. Katakan amin. Dan itu tidak bisa hanya dibangun di gereja. Itu harus ada satu kebiasaan yang dibangun di rumah. Bagaimana saat baca Alkitab, bagaimana saat berdoa, bagaimana saat bersama dengan keluarga. Itu harus dibangun dengan satu tujuan, karena dia mau memuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, harus kita punya satu kesepakatan bersama. Tujuan kita adalah harta yang berharga, adalah keselamatan yang kekal. Hitungan yang ketiga sama-sama ya. 1, 2, 3. Harta yang berharga, keselamatan yang kekal. Itu harus menjadi catatan penting. Itu tujuan, harus jelas. Karena kalau tidak, maka kita akan tidak bisa menemukan nikmatnya Tuhan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pastikan kita memiliki tujuan yang benar, mahkota surgawi. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3:14 itu sebenarnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Ini terjemahan masa kini ya. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Jadi harus menjadi satu catatan. Karena saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak memiliki tujuan yang benar,
hati-hati. Kita tidak bisa mewariskan kepada anak cucu kita. Karena harta yang paling berharga, harta yang paling mulia adalah di saat kita sebelum menyelesaikan semua apa menjadi tugas kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mewariskan itu kepada anak, mantu, cucu kita, bahwa mahkota surgawi, kerajaan surgawi adalah satu prioritas. Amin. Boleh bekerja sukses, boleh memiliki harta yang banyak, boleh, tapi ingat, tujuan kita bukan itu. Itu hanya bonus yang Tuhan percayakan supaya kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi orang lain. Kalau kita diberikan kejayaan, otomatis ada orang-orang bawahan kita yang harus kita buka lapangan pekerjaan dan mereka bisa tertolong dan kita bisa menjadi dampak baik di sana. Tapi ada satu prioritas yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita, saudara. Wariskan kerajaan surga. Saudara kasih dalam Tuhan, anak saya Junho Elena. Mungkin sebagian orang sudah tahu namanya Junho, saudara kasih. Karena dia ada satu diagnosa dari lab, dia ada 20 sekian makanan yang sangat intensif, itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan itu akan berpengaruh kepada perilaku dan sebagainya. Namun 3 minggu yang lalu, saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat terkejut, saudara. Wah, jadi anak ini memang selalu kita ajarkan berdoa. Kalau Elena yang paling kecil itu jangan ditanya, doa apapun dia sangat luar biasa. Bahkan kita itu kadang-kadang tiduran tuh langsung kayak doa dulu papa, doa dulu mama. Tapi kalau yang Junho, saudara kasih, 2 minggu 3 minggu yang lalu, saudara, sebelum dia lulusan mau masuk SD, karena memang tertinggal beberapa karena COVID kemarin, istri saya, Junho doa. Dia berdoa, walaupun tidak begitu sempurna. Tuhan Yesus berkati Bobo. Terima kasih. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin anak itu ada masanya dia belum bisa mengungkapkan tentang Kristus yang serupa dengan kita saat ini. Tapi jikalau kita terus perkatakan dan terus lakukan kepada anak itu, maka itu menjadi terlatih di pikiran, di hati, dan di rohnya. Saya sangat terkejut pada saat itu. Dan terbukti kemarin waktu lulusan, saudara, pelepasan dari sekolahnya EKB, dia mengalami satu progres peningkatan yang sangat luar biasa. Namun itu catatannya, memang kami sebagai keluarga harus terlatih. Makanannya khusus, saudara kasih. Makanya kalau kita seperti ada acara itu, kita agak kesulitan, kita harus berbagi. Karena anak ini harus disediakan makanan yang khusus yang tidak bisa itu kena tertentu tuh. Menurut dokter spesialisnya, karena setiap bulan itu dia harus terapi dan dokter mungkin 1-2 tahun ke depan dia akan kembali seperti anak semula. Luar biasa, saudara kasih. Nah, ini maksud saya tekankan ini. Kadang-kadang kondisi dan situasi membuat kita berhenti untuk mewariskan kerajaan surga. Secara logika, saya itu kadang-kadang capek, saudara. Harus melakukan dengan segala upaya, tapi kok kelihatan yang signifikan. Mungkin kadang-kadang di tengah-tengah keluarga kita seperti itu. Kita butuh kesembuhan, tapi kok belum terjadi. Kita butuh pemulihan, kok belum terjadi. Saya katakan, teruslah kerjakan, teruslah lakukan. Maka itu nanti akan menjadi satu prioritas yang akan kita wariskan kepada seluruh keluarga kita. Katakan amin. Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. David Livingstone membuat satu pernyataan, saudara kasih. Kalau kita lihat, aku tidak akan menaruh nilai kepada apa saja yang ada padaku atau apa yang boleh aku miliki, kecuali dalam hubungannya dengan kerajaan surga. Jadi ini menjadi satu memang harus perlu kita garis bawahi. Tujuan itu sangat penting. Waktu kita melangkah, melatih, belajar berlaku firman, lalu kita terbentuk dengan karakter seperti Yesus, maka kita harus punya tujuan yang jelas. Yang terakhir menjadi satu kesimpulan, saudara kasih dalam Tuhan, para pelayan bisa mengambil tempatnya, baik musik, well singer. Keserupaan dengan Kristus adalah
puncak pencapaian iman orang percaya yang telah melakukan proses pemuritan, melakukan firman Tuhan menjadi gaya hidup. Dicatat baik-baik. Karakter Kristus menjadi ciri khas perilaku dan tujuan kekekalan surgawi menjadi prioritas. Amin. Jadi ini adalah merupakan satu pencapaian kita dalam kehendak Allah yang dikatakan level serupa dengan Kristus. Karena kita sudah terlatih, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi satu keterpaksaan, bukan lagi satu aturan-aturan, tetapi menjadi gaya hidup. Gaya hidup, saudara. Gaya hidup itu adalah kadang-kadang kita tidak sengaja, kita sudah melakukan itu. Kenapa? Roh, jiwa, dan hati kita sudah terkonek dengan roh Tuhan dan firman Tuhan. Jadi kalau kita mungkin terbentur satu masalah, udah tenang, kita masih bisa berdoa. Katakan amin. Gak langsung beringas gitu ya. Kenapa? Karena sudah kita. Yang kedua adalah kita memiliki jadi ciri khas. Karakter Kristus itu menjadi satu perilaku. Jadi kita sampai kita mempunyai satu kebiasaan orang tahu, wah, misalnya, wah, Bapak Andreas itu sangat menyenangkan dia senyumnya. Ternyata memang Pak Andreas itu kalau lihat jemaat Tuhan senang, senyum dan membuat orang itu semangat. Dan Om Agus kalau dia bertemu orang itu senang, salam, membuat kehangatan. Nah, itu ada satu ciri khas. Ini adalah satu ciri khas yang kita dapatkan dari karakter Kristus. Amin. Dan ingat, jangan lupa tujuan kita adalah mahkota surgawi. Tentang kekekalan itu adalah menjadi prioritas. Apapun yang dipercaya Tuhan dalam hidup ini kita miliki boleh. Tapi ingat, ada satu prioritas yang harus kita wariskan kepada keluarga kita, kepada generasi kita selanjutnya, adalah kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Karena kita harus seperti Kristus, di mana Tuhan memanggil kita dalam panggilan yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua seperti Kristus. Mas batin Yesus Sempurnakan selalu dalam senang jalanku. Amin. Memuliakan nama-Mu. Dalam hati kita dibentuk seperti bencana, supaya kita terlatih masuk dalam proses pemulihan. Amin. Terima kasih Tuhan. Siap dibentuk Demikian hidupku di tangan-Mu. Mari kita renungkan firman Tuhan. Satu hal yang perlu harus kita pahami, gereja di akhir zaman harus serupa dengan Kristus. Sebelum gereja mengalami pengangkatan, sebelum gereja disingkirkan, mengalami kesempurnaan, gereja harus mengalami proses pemulihan. Gereja harus serupa dengan Kristus, sehingga mereka sudah terlatih menjadi pelaku firman, dan karakter mereka sudah menjadi satu ciri khas seperti Yesus. Bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus dalam semua segala aktivitasnya. Dan kekekalan kerajaan surga adalah menjadi satu tujuan utama prioritas kita, supaya kita tahu suatu kapanpun Tuhan akan menyelesaikan generasi kita, maka generasi selanjutnya mereka akan diwariskan tentang kerajaan surga yang benar, pemahaman yang benar, pengajaran yang benar, sehingga mereka kelak menerima keselamatan itu juga seperti yang kita miliki saat ini.
sendirian. Dan seringkali kami jatuh dan jatuh lagi Tuhan. Untuk itu kami butuh Engkau Tuhan Roh Kudus. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong untuk kami makin serupa seperti Kristus. Bila Tuhan hari-hari kami ke depan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga destinimu bagi setiap kami boleh kami capai dan boleh kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berkat-berkat yang berkelimpah dalam kehidupannya. Jika Tuhan hikmat akal budi, Engkau akan tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu itu merema dalam hidup kami. Dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik dan selama-lamanya baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.